Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta masyarakat jangan terlalu khawatir menyikapi revisi Undang-Undang TNI. Muldoko bilang TNI sudah melakukan reformasi internal, di antaranya soal struktur sehingga mantan Panglima itu menjamin sudah tidak ada lagi dui fungsi TNI. Sementara soal kemungkinan TNI boleh berbisnis jika dimasukkan dalam revisi undang-undang, Muldoko berpendapat dirinya pribadi tidak setuju TNI berbisnis karena semestinya berfokus pada profesionalitas tugas utama. Reformasi internal TNI itu ada 3 ya. 1, struktur. Struktur yang berkaitan dengan dui fungsi tidak ada. Jadi ya, tolong nggak usah terlalu berlebihan untuk khawatir ya, bahwa kami para TNI berkomitmen betul-betul ingin menjadi profesional. Kalau dulu TNI memiliki yayasan, akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI. Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar, Dev Laksono menilai usulan penghapusan pasal terkait larangan prajurit aktif TNI berbisnis harus dikaji secara mendalam. Menurutnya, dampak rencana pencabutan aturan berbisnis terhadap tugas dan fungsi TNI harus dipertimbangkan matang, termasuk mengkaji daftar inventarisasi masalah. Bila mana situasi hari ini memang sudah tidak membutuhkan pasal tersebut, dikarenakan situasinya sudah memberikan perlindungan baik dalam sisi usaha ataupun juga kepastian kepada prajurit TNI sendiri, nah maka itu perlu kita dalami lagi. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita dalami dulu DIM-nya itu seperti apa. Kalau perlu kita buat diskusi khusus kah, atau buat pembahasan khusus, atau dilengkapi juga dengan naskah akademik, di mana memastikan bahwa dengan mengizinkan prajurit TNI untuk berbisnis, itu tidak akan ada dampak-dampak negatif kepada tugas-tugas mereka menjalankan fungsinya dalam menjaga kedaulatan negara. Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia jadi polemik di publik. Salah satunya soal prajurit aktif diperbolehkan terlibat dalam kegiatan bisnis. Saat acara dengar pendapat publik soal RUU TNI Polri yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam di Jakarta, Kamis 11 Juli, Kepala Badan Pembinaan Hukum Kababinkum TNI, Laksamana Muda Kresno Buntoro menyarankan pasal soal larangan prajurit berbisnis dicabut. Sarannya kan juga pasal 39. Ini mungkin kontroversial, tapi Bapak Ibu, istri saya itu punya warung di rumah, buka warung. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Istri saya, itu aku kan pasti mau nggak mau terlibat, aku nganter belanja dan sebagainya. Ini kalau saya diperiksa, saya bisa kena. Oleh karena itu kita sarankan ini dibuang. Driver saya setelah nganter saya, kebetulan saya dapat driver supir sekarang ini. Dia selesai maghrib, itu kadang-kadang atau Sabtu Minggu itu dia ngojek, dia melakukan bisnis. Masa nggak boleh kayak begitu? Pasal 39 Undang-Undang TNI melarang prajurit terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan poin 4 larangan atas kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Presiden Joko Widodo enggan menanggapi isu terkait revisi Undang-Undang TNI. Jokowi meminta wartawan menanyakan hal itu ke parlemen dan kementerian terkait. Kelompok 3 menilai itu revisi UU-nya bermasalah. Ada tanggapan dari Bapak nggak? Seperti Undang-Undang lain? Ditanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam. Tapi indeks demokrasi di pemerintahan terakhir Bapak terus menurun, Pak. Ada tanggapan Pak soal itu, Pak? Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik.
Kritik datang dari pakar hukum Bivitri Susanti yang menilai jika kesejahteraan yang jadi masalah, semestinya pemerintah memperbaiki sistem, bukan mengubah pasal soal larangan TNI berbisnis. Nah, jadi kalau memang ada masalah kesejahteraan, berarti adalah tugas negara untuk memperbaiki sistem di TNI sendiri, bagaimana caranya supaya kesejahteraannya membaik. Lebih ke situ sebenarnya jalan keluarnya, ketimbang mencabut ketentuan mengenai larangan bisnis. Karena kalau mencabut ketentuan mengenai larangan bisnis, kekhawatirannya adalah nanti akan lebih banyak lagi jenis-jenis yang tidak bisa kita antisipasi sekarang, dan akhirnya menjadi legal, dan akhirnya juga akan menimbulkan banyak sekali permasalahan. Karena yang saya katakan. Namun mantan Kepala Badan Intelijen Strategi Soleman Ponto menilai jika kesejahteraan TNI belum bisa dinaikkan dengan sepantasnya, tak ada salahnya mencabut ketentuan soal larangan TNI berbisnis. Jadi kalau memang itu masih dipertahankan, ya membuat orang ini penuh itu tahanan militer, karena Aspam akan nangkap terus. Dan itu bukan jalan yang benar, lama-lama berontak mereka. Ya contohnya apa yang terjadi di kasus Asabri, kan sama aja. Kalaupun ada penyelewengan, ya dihukum. Oke. Nah, sekarang tinggal diatur. Jadi begini, sekarang kita tinggal atur. Kalau memang tidak boleh ada hasil selain dari gaji, ya naikkan gajinya sesuai profesional, kan gitu aja. Kalau memang tidak mau. Saya mau kembali itu manusia, bukan baik Pak robot, Soleman. kan gitu. Hingga saat ini Badan Legislasi DPR masih menunggu daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang TNI dari pemerintah. Revisi Undang-Undang TNI menjadi inisiatif DPR. Tim Liputan Kompas TV.